Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas mengenai piutang. Kita harus mengetahui dulu definisi dari piutang itu sendiri. Piutang merupakan klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain. Pihak lain ini yang bisa jadi konsumen atau pelanggan akibat dari transaksi masa lalu. Kategorinya ini adalah karakteristik atau pengelompokannya adalah masa lalu. Kemudian dikelompokkan sebagai piutang jika transaksi tersebut dari masa lalu, kemudian jumlah jatuh temponya jelas, dan kepada siapa ketertagihannya atau ditagih kepada siapa. Ini definisi dari piutang. Kemudian klasifikasi piutang itu sendiri ada piutang usaha, piutang karyawan, ada piutang wesel. Dari segi pencatatannya berdasarkan SAK, di sini kelamaan ini ya, ada yang 2010 udah muncul ya SAK-nya yang terbaru ya. Yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat diakui sebesar jumlah bruto. Nilai jatuh tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak akan diterima. Maksudnya jumlah yang tidak akan diterima perkiraan cadangan kerugiannya, gitu ya. Contohnya di sini misalnya terkait sama perkiraan yang tidak akan diterima, misalnya di sini PT Angin Ribut piutangnya, Angin Ribut ini piutangnya 190 juta, sedangkan cadangan kerugian piutangnya 24, sehingga yang muncul di neraca yaitu 190 dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta, sehingga piutang bersihnya sebesar 166 juta. Untuk cadangan, dalam membuat cadangan kerugian piutang tidak dapat ditagih, terdapat dua dasar yang digunakan, yaitu jumlah penjualan dan saldo piutang. Saldo piutang ini berdasarkan persentase tertentu dari saldo piutang dan analisa umur piutang. Untuk analisa umur piutang nanti ada contohnya ya. Nah, ini contohnya. Untuk Angin Ribut berlokasi di Bandung misalnya ya, pada akhir tahun 2010 staf akuntansi melaporkan saldo beberapa akun, ada piutang usaha 190, penjualannya 4,2 M, penjualan kreditnya 2,4 M. Nah, dari tanggal transaksi penjualan kredit diketahui umur piutang masing-masing di sini. Untuk toko Semoga Jaya transaksinya tanggal 9 bulan 10, toko Eka 25 bulan 10, toko Pesona 11 bulan 11, toko Duta 27 bulan 11, dan seterusnya. Adapun untuk toko Semoga Jaya ini jumlah piutangnya 42 juta, toko Eka 19 juta, toko Pesona 32, toko Duta 21, dan seterusnya, sehingga total dari semuanya adalah 190 juta. Untuk kemungkinan tidak tertagih piutang di sini ada 1%. Kategori umur piutangnya misalnya kalau dia menunggak 1-15 hari, maka 1% ya untuk cadangan kerugian atau umur piutangnya ya. Untuk 16-30 hari maka kategorinya untuk sistem pencadangannya 3%. 31-45 5%. 46-60 hari 10%. Lebih dari 61 hari 20%. Untuk tingkat persentase ini tergantung dari kebijaksanaan dari perusahaan untuk mencadangkan berapa tingkat persentasenya. Jadi nggak mesti harus 1%, nggak harus 3%, 5%. Misalnya saya mau ketik di sini 2%, ya silahkan, tergantung dari kebijakan dari perusahaan tersebut. Ya, ini hanya contoh saja ya. 1%, 3%, 5%, 10%, 20%. Di sini untuk perhitungan tadi ada toko Semoga Jaya, toko Eka, toko Persona Niaga, toko Duta, dan seterusnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini untuk toko Semoga Jaya. Toko Semoga Jaya di sini untuk umur piutangnya berapa sih? Berarti kita ngitungnya 9 bulan 10 ya. 9 bulan 10, 9 bulan 11, 9 bulan 12, 31 Desember bulan 12 2010. Berarti di sini untuk 9 bulan 10 ke 9 bulan 11 ini 31 ya.
Ini umur 10 bulan 10 ini 31. Kemudian kita lanjutkan ke umur bulan 12 ini 30. Kemudian 31 ke bulan tanggal 9 ini 22. Sehingga ketika di total ini jumlahnya 83. Untuk 83 ini kategorinya berada di 61 hari ya. Jadi kita taruh 42 juta di antara 61 hari ya. Kemudian untuk yang berikutnya Toko Eka Jaya sama ya. Berarti di sini untuk Toko Eka Jaya 25 ke 25 bulan 11, 25 ke bulan 12, 31 ke bulan 12. Berarti ini untuk bulan 10 umurnya 31. Berarti untuk bulan 11 itu umurnya 30 ya. Berarti 31, 30, kemudian 31 dikurangi 25 ketemunya 6. Jadi total keseluruhannya 67. Untuk Toko Eka Jaya kategorinya berada pada posisi lebih dari 61 hari. Kemudian untuk Toko Pesona Niaga ya, sama juga ya. Di sini untuk Toko Pesona Niaga 11 bulan 11 berarti 11 bulan 12 ya. 11 bulan 11 sampai 11 bulan 12 itu 30 hari. 31 dikurangi 11 berarti ketemunya 20. Ini berada pada posisi 50 untuk Toko Pesona Niaga. Berarti umur piutangnya 46 sampai 60. Kemudian kita lanjut ke UD Suara Toko Merah Putih, UD Damai. Di sini 4 bulan 12, 31, kemudian langsung aja 31 kurang 4, 31 kurang 18. Di sini ini keliru ya, 31 dikurangi 22 ya, ketemu 9 ya. Berarti di sini untuk Toko Suara Merah dan Damai di sini posisinya berada di angka untuk PT Suara Gembira ini posisinya di angka 27, berarti antara 16 dan 30 ketemunya 29. Untuk Toko Merah Putih berarti di sini Toko Merah Putih di sini 13 ya, angka 13 1 sampai 15. Berarti posisinya 25 juta ya, posisinya di angka hari 1 sampai 15 ya. Jadi 13 hari. Udah Damai di sini 9 ya, 9 hari. Berarti di sini 1 sampai 15. Kemudian untuk masing-masingnya kita jumlahkan ya, 1 sampai 15 hari 47, 16 30 hari 29, 31 sampai 45 21, 46 sampai 60 32, kemudian 61 lebih dari 61 hari 61. Untuk tingkat risiko atau pencadangannya berarti di sini ada 1% untuk 1 sampai 15 ya, 16 sampai 33%, 31 sampai 45 5%, 46 sampai 60 hari itu 10%, 61 ke atas itu 20%. Sehingga ketika kita akan mencadangkan berarti di sini untuk 1 sampai 15 hari itu 47 juta dikali 1%, kemudian 16 kali 30 hari itu 29 kali 3%, ketemu 870, kemudian 31 sampai 45 hari itu 21 juta dikali 5% ketemu 1 juta 50. 46 sampai 60 hari ini 32 juta dikali 10% ketemu 3,2. Lebih dari 61 itu 61 juta ya, totalnya dari 42 plus 16 ya, dikali 20% ketemu 12.200.000. Sehingga untuk total cadangannya 470.000 ditambah 870 ditambah 1.050 ditambah 3.200.000 ditambah 12.200 itu ketemunya 17.790.000. Nah, ini kita buatkan cadangan kalau menggunakan metode cadangan, sehingga dibuatkan jurnal beban kerugian piutang sebesar 17.790, ada cadangan kerugian piutang sebesar 17.920. Ini dibutuhkan ketelitian ya untuk menghitungnya. Akan tetapi kalau mau cara cepatnya, misalnya kalau sudah udah kelihatan
9 bulan 10 berarti udah misalnya lewat 31 bulan 12, oh ini sudah lewat, anggap aja masuk ke 61 ya. Misalnya 25 ini kira-kira udah lewat nggak ya 2 bulan? Kalau udah lewat berarti masuknya kategorinya ke sini ya. Nah, yang perlu ketelitian ini kayaknya UD suara gembira, berarti 31 dikurangi 4 ya. 31 kurangi 4 ini 27, kira-kira masuknya kategori mana? Untuk penghapusan piutang di sini ada metode cadangan, kerugian piutang, dan metode penghapusan langsung. Metode cadangan berarti kita buatkan ada kata cadangannya seperti slide sebelumnya ya. Menyambung contoh sebelumnya, saya piutang kepada toko Eka Jaya 19 juta tidak dapat ditagih karena bangkrut misalnya. Nah, untuk metode cadangan di sini dibuatkan dulu awalnya, berarti di sini beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kemudian ketika dihapus cadangan kerugian piutang pada piutang dagang, sehingga cadangan kerugian piutang ini posisinya di debit ya, tadi posisinya di kredit, sehingga cadangan kerugian piutang hilang. Yang muncul beban kerugian piutang pada piutang nantinya di laporan keuangan, di laporan laba rugi, dan untuk piutang di neraca. Kemudian metode penghapusan langsung atau metode langsung, itu langsung tidak ada kata cadangannya, berarti di sini muncul kerugian piutang pada piutang. Untuk metode cadangan ada kata cadangannya, itu yang membedakannya. Ini langsung tidak ada kata cadangannya. Ini lebih jelasnya metode cadangan sama metode penghapusan langsung. Ya, ini contoh soalnya. Di sini untuk metode cadangan munculnya kerugian piutang cadangan muncul ya. Untuk metode cadangan untuk taksiran awal. Di sini tidak dibuatkan jurnal ya. Tidak dibuatkan untuk penghapusan langsung, tidak buatkan jurnal. Kenapa? Karena tidak ada kata cadangannya. Kemudian penghapusan piutang, pada saat penghapusan piutang di sini ada cadangan kerugian piutang sebesar 150.000 sini pada piutang. Sedangkan untuk metode penghapusan langsung di sini kerugian piutang pada piutang, muncul piutang ya, sama-sama piutang, tapi di sini ada kata cadangan, di sini kata kerugian piutang. Nah, untuk pernyataan misalnya ada kata pernyataan dari A akan melunasi, saya sudah insaf ya misalnya ya. Di sini sehingga dibuatkan jurnal piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini kategorinya piutang konfirmasi dulu kepada perusahaan bahwa dia akan sanggup melunasi, sehingga dibuatkan jurnal piutang pada cadangan kerugian piutang, sehingga muncul adanya piutang dagang lagi ya. Kemudian di sini untuk metode penghapusan langsung dibuat jurnal pas pada kerugian piutang. Kenapa seperti ini? Sehingga untuk metode cadangan ini sudah tidak ada lagi ya. Ini metode kerugian berarti di ini ya, di kerugian berarti ini ada posisi debit, ini posisi kredit, berarti untuk pengembaliannya ya, sehingga nanti debit kreditnya jadi 0 ya. Kemudian penerimaan piutangnya sudah dihapus, maka munculnya kas pada piutang. Kas piutang, begitu juga metode penghapusan langsung sama ya. Jurnalnya dengan metode cadangan ketika piutang tersebut sudah dihapus tadi diterima kembali ya. Sekian dari pemaparan untuk cadangan ya. Terima kasih sudah menonton video ini.